Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman terkait materi kedua mata kuliah kita hari ini tentang sosiologi industri. Nah, judul materi kita hari ini tentang kerangka sosiologi industri. Tapi kerangka sosiologi industri ini saya akan jelaskan dengan contoh kasus atau studi kasus dari analisis sistem sosial dalam industri pariwisata. Saya mulai dulu dari konsep sosiologi industri, yaitu disiplin sosiologi mengkaji bagaimana struktur sosial berinteraksi dengan sektor industri. Fokusnya pada analisis interaksi sosial yang ada dalam industri, serta pengaruh norma dan nilai sosial terhadapnya. Nah, sosiologi industri ini juga mengeksplorasi dinamika konflik yang mungkin muncul antara berbagai pihak terlibat di dalam industri, seperti sudah saya jelaskan minggu lalu tentang bagaimana dalam industri di sana ada keterlibatan antara pekerja, lalu di dalam proses produksinya bagaimana dari manajerial mereka akan menentukan sistem kerja, pengupahan bagi para pekerja, dan juga bagaimana pekerja itu bekerja. Nah, itu nanti akan dicantumkan dalam pengambilan keputusan dalam industri. Nah, dengan demikian, sosiologi industri ini penting untuk memahami aspek sosial dalam lingkungan kerja dan bisnis. Kita melihat aspek sosial dari bagaimana sistem kerja dalam industri itu sendiri. Kita tidak bicara tentang aspek teknikal atau di ranah teknis, tapi juga kita tidak murni berbicara dari aspek ekonomi manajerialnya, tapi kita melihat dari relasi antar manusia di dalamnya. Lalu industri pariwisata, di sini saya ambil contoh industri pariwisata, karena sebagaimana kalian ketahui bersama di Bali sendiri, ini adalah contoh bagaimana industri itu bekerja dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dia miliki. Dalam proses industri pariwisata itu terbentuk dan berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, industri pariwisata ini melibatkan banyak sekali sektor, mulai dari akomodasi penginapan, transportasi, restoran, atraksi wisata yang tentunya akan dicari dan menjadi tujuan mengapa wisatawan itu datang ke Bali, hingga layanan yang terkait, dan bagaimana ini akan menjadi implikasi sosial tersendiri. Nah, industri pariwisata di sini sebagai salah satu bentuk industri yang berfokus pada pelayanan dan pengalaman wisatawan dalam konteks interaksi sosial yang lebih luas. Maka sambil membaca lebih lanjut untuk penjelasan lebih lanjut tentang industri pariwisata itu jenis-jenisnya apa dan jenis interaksi sosialnya. Untuk mempersingkat waktu, karena video ini dibatasi 10 menit saja, silakan di pause saja dan kalian bisa untuk membaca lebih lanjut apa saja tentang jenis industri dan jenis interaksi yang ada di dalam industri itu sendiri. Nah, saya langsung lanjut ke struktur sosial dan fungsionalisme sosial dalam industri pariwisata. Yang pertama, struktur. Ini jelas bagaimana di dalam struktur sosial dan khususnya dalam industri pariwisata, di sana merujuk organisasi dan pola interaksi antara berbagai kelompok dan individu yang terlibat dalam industri ini. Ya, teman-teman, ketika berbicara tentang industri pariwisata, tidak cuma kita berbicara bisnis pariwisata yang dilakukan oleh penyedia layanan pariwisata, apakah itu perhotelan, tetapi di sana jelas ada karyawan yang bekerja, ada wisatawan yang menjadi konsumen dari industri pariwisata ini, dan juga masyarakat setempat yang pada akhirnya mereka akan terlibat dalam berbagai peran sosial di sana. Nah, struktur sosial ini ada bentuknya hierarkis karena akan ada peranan struktur sosial di sana, hingga pada akhirnya ini akan mengatur norma dan nilai-nilai mengatur dalam perilaku industri pariwisata. Apa saja peran? Misalkan supir pariwisata misalnya yang mengantarkan
wisatawan, mereka tidak cuman tugasnya mengantarkan saja, tetapi ya bisa saja mereka bekerja sama dengan penyedia bisnis pariwisata agar ya daerah atau potensi bisnisnya bisa dikunjungi oleh wisatawan. Mungkin kan fee jasa berapa misalkan sebagai bentuk terima kasih misalnya, atau bisa juga ya ada relasi-relasi yang dibangun antara ya pihak-pihak yang terlibat di dalam industri pariwisata ini hingga pada akhirnya ya ada keterjalinan relasional di sana. Nah, itulah saya masuk ke berikutnya di fungsionalisme sosial, karena struktur ini tidak mungkin mereka hanya berdiri sendiri untuk membedakan antara masyarakat berdasarkan peran dan status sosial mereka, tetapi mereka di sini kita melihat bahwasannya ya ada keterkaitan yang nantinya ini akan mencapai satu tujuan bersama. Tujuan industri pariwisata itu seperti apa? Mudah-mudahan sudah memahami untuk mendapatkan keuntungan, untuk mencitrakan pariwisata daerah itu sebagai daerah pariwisata hingga pada akhirnya akan ada kesinambungan. Jadi mereka tidak akan atau tidak mungkin hanya akan berkunjung sekali saja, tapi nanti akan berkunjung lagi-lagi di waktu berikutnya. Bagaimana itu agar bisa terjadi? Tentunya perlu adanya fungsionalisme sosial agar ya berbagai komponen dan kelompok dalam industri ini bekerja sama untuk menjaga kelangsungan, tapi tetap ada efisiensi di sana. Contohnya misalnya hotel memberikan akomodasi bagi wisatawan, lalu restoran juga memberikan makanan minuman bagi wisatawan. Nah, agar semua itu bisa berjalan, mereka perlu bekerja. Nah, pekerja ini juga pada akhirnya apakah melibatkan tenaga kerja di sana, melibatkan bagaimana keterlibatan masyarakat lokal di sana. Nah, lebih lanjutnya tentang fungsionalisme sosial, bisa kalian baca dan pause video ini di paragraf akhir ini. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjutnya. Berikutnya norma dan nilai dalam interaksi sosial pariwisata. Nah, norma ini tentunya kalian tahu dalam industri misalnya ada SOP secara operasional dan prosedur bagi pekerja itu agar mereka bisa bekerja sesuai dengan aturan, dan ada etika pekerjaannya, etika profesi misalnya. Terapi di pariwisata, nah ada juga etikanya dalam membentuk ya suatu pelayanan, suatu ya hospitality yang pada akhirnya itu akan memberikan suatu kesan tersendiri bagi para wisatawan. Nah, pelayanan-pelayanan dan tata krama juga bekerja di dalam norma dan norma sosial ini agar bagaimana interaksi antara pekerjaan wisatawan ini sesuai dengan porsi mereka. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan pariwisata atau dan juga khususnya wisatawan, dan bagaimana wisatawan ini kebutuhan mereka sudah bisa dipenuhi sesuai dengan ya konsep sederhana ekonomi supply and demand saja. Bekerja menyediakan supply untuk diinginkan oleh wisatawan dan demand yang oleh wisatawan, apakah sesuai dengan supply dari pekerja ini dan industri. Dan mengapa nilai-nilai sosial perlu kalian ketahui bersama, itu harus bisa mengakomodir terkait kepuasan pelanggan. Apakah ya wisatawan ini mereka merasakan adanya kepuasan terhadap kualitas layanan pariwisata, lalu penghargaan terhadap budaya lokal. Nah, apakah mereka menghargai bahwasannya misalkan di Bali ada pengetahuan atau pandangan masyarakat lokalnya, meskipun mereka diberikan akses ataupun diberikan keleluasaan untuk menikmati budaya dari Bali, tetapi ada satu dan lain hal yang pada akhirnya ada batasan yang tidak bisa dengan mudahnya dengan budaya mereka sendiri bisa dijadikan perbandingan, ya mungkin akan terjadi konflik misalnya. Menurut mereka bisa bebas saja misalnya masuk ke pura, tapi menurut kita ada etika yang harus diikuti, misalkan harus memakai pakaian adat ringan,
Lalu untuk yang perempuan misalnya harus tidak boleh sedang dalam sedang bulan misalnya, sedang kondisi demikian agar menjaga kesucian daerah tempat suci misalnya. Lalu juga keberlanjutan lingkungan, karena kembali lagi bagaimana daya tampung dari daerah tujuan wisata itu sangat terbatas, dan bagaimana caranya agar setiap wisatawan itu bisa terakomodir kebutuhan mereka. Tentu ada pembatasan dari keterbatasan daya tampung lingkungan itu sendiri. Nah, contoh-contohnya kalian bisa melihat lebih lanjut bagaimana keramah tamahan yang menjadi citra bahwasanya bagaimana agar masyarakat Bali itu tidak, ya kalian tahu sendiri, agar tidak ya menjadi masyarakat yang kurang beradab atau barbar misalnya, agar selalu diciptakan masyarakat Bali itu ramah, selalu terbuka, selalu ya baik kepada siapapun yang datang ke daerah mereka. Nah, dia berakhirnya ini menjadi konstruksi pemikiran atau stereotyping bagi masyarakat Bali agar pariwisata itu bisa tetap bertahan. Bagaimana caranya? Ya salah satunya dari masyarakat Bali itu sendiri, agar mereka tetap ya, menjaga diri mereka untuk tidak, atau menahan diri mereka untuk tidak menunjukkan konflik-konflik atau masalah-masalah mungkin yang sekira bisa ditahan dulu agar pariwisata ini tetap bisa berjalan dan wisatawan tidak terganggu dengan masalah-masalah domestik yang ada di Bali misalnya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa melihat dari peta saya tadi, pada akhirnya sebenarnya ada konflik juga yang ditimbulkan oleh industri pariwisata hingga dampak dari konflik ini. Yang pertama, industri pariwisata ini bisa saja menimbulkan ketegangan dan ketidaksepakatan antara pemilik bisnis, pekerja, wisatawan, dan komunitas lokal. Ya, barangkali misalkan ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu tidak terakomodir untuk bisa menjadi pekerja di dalam di dalam industri wisata. Atau misalkan pemilik bisnis yang berasal dari luar Bali, mereka ingin mendapatkan keuntungan dari industri pariwisata di Bali, tetapi mereka tidak ya mengindahkan aturan-aturan bagaimana mungkin harus ya melibatkan masyarakat lokal sebagai pekerja, atau misalkan ternyata pemiliknya ini dari salah satu negara, misalnya dari China, mereka punya industri pariwisatanya sendiri yang mereka dirikan di Bali, lalu ya sudah, tujuan atau target pasar mereka ya wisatawan dari negara mereka sendiri juga. Pada akhirnya ya industri pariwisata adalah ya, bagaimana industri pariwisata hanya berputar di ekonomi mereka saja, berputar di bagaimana ekosistem yang memang sudah matang di negara mereka sendiri. Atau mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah mendengar beritanya bagaimana industri pariwisata yang diciptakan mengikuti dari ekosistem negara itu sendiri, seperti China misalnya, ya mereka bikin saja restoran makanan dari negara mereka, lalu targetnya adalah ya wisatawan dari negara mereka sendiri. Apakah mereka bekerja sama dengan warga lokal yang menjadi driver pariwisata bagi mereka, atau ternyata pada sampai drivernya pun mereka datangkan dari China misalnya. Lalu transaksi ekonominya mereka gunakan sistem pembayaran China misalnya seperti Alipay, kemarin pernah ada temuannya, dan pada akhirnya ya ekonomi berputar di mereka saja. Daerah tujuan wisata Bali ini ya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan ekonomi di sana. Nah, itu yang pada akhirnya ini akan menyebabkan kerusakan reputasi destinasi pariwisata, hingga pada akhirnya ini akan memecah konflik dalam masyarakat, merusak lingkungan alam, hingga menciptakan pertumbuhan industri yang tidak seimbang, yang pada akhirnya yang dirugikan tidak cuma industri pariwisata saja. Bahkan yang bisa terlihat sekarang bagaimana keberlangsungan lingkungan hidup yang menjadi risiko dari bagaimana masifnya perkembangan industri pariwisata ini. Ya, saya tidak berbicara lebih lanjut seperti apa, tapi kalian sudah bisa mengetahui sendiri. Mungkin kalian juga ada yang merasakan atau bahkan dirugikan dengan kondisi demikian. Ya, itulah yang terjadi sekarang ketika industri ini berkembang secara masif tapi tidak memperhatikan keberlangsungan
lingkungan hidup. Nah ini mungkin nanti akan lebih lanjut saja, tetapi nanti akan ada koordinasi lebih lanjut nanti via Japri, baik itu antara Kordi masing-masing kelas A, B, dan C. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan secara sederhana saja. Nantinya akan ada tugas. Apakah ini nanti ketika kita sudah mulai kembali ke kelas proses perkuliahannya, baru saya akan berikan tugas ini. Tapi nah ini untuk tambahan pengetahuan bagi teman-teman saja, bagaimana nantinya tugas akan saya berikan terkait mata kuliah ini, khususnya ya Departemen 2 ini, untuk mencari studi kasus industri pariwisata di daerah kalian. Seperti apa industrinya, tapi harus ada keterkaitan atau framing terkait yang pertama strukturalisme, struktur sosial, lalu norma dan nilainya, hingga dampak dan konflik dari studi kasus Anda itu. Maksimal 2 halaman saja dibuat di luar daftar referensi ya, dan kalian minimal harus mencantumkan 3 referensi ilmiah dan atau ya referensi selain referensi web daring. Nah, link pengumpulan ini akan menyusul baik itu kelas A, B, dan C, tapi formatnya adalah NIM dan nama lengkap. Itu lebih lanjutnya nanti akan diberikan lebih lanjut via Korti ya. Itu tugasnya. Nah, untuk referensinya di sini kalian bisa melihat beberapa referensi yang saya gunakan dalam materi ini. Barangkali kalian punya ketertarikan atau yang menurut kalian materi ini cukup menarik, dan ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Ada 3 referensi di sini ya. Nah, itu teman-teman barangkali yang bisa saya jelaskan kali ini untuk materi pertemuan kedua ini. Untuk lebih lanjut nanti silakan untuk disampaikan baik itu via Japri langsung ke WA saya, atau jika kalian punya pertanyaan misalnya ditampung oleh Kordi dan nanti untuk disampaikan ke saya. Untuk asumsi nanti menyusul saja di pertemuan berikutnya di kelas ya. Oke, mungkin demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian.